Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Amma ba'du. Yang saya muliakan tuan-puan hadirin semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan. Kita sambung pengajian kita. Kita berharap semoga Allah memberkati majelis mengaji kita dan memberi rahmat dan ilmu manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung pengajian hadis kita, yaitu tentang zikir dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ini kita akan terangkan adab-adab ketika kita berdoa supaya doa kita didengar atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap hal pasti harus ada adabnya. Adab sholat, adab buang air besar, adab mandi, dan adab berdoa pun juga ada adabnya. Kita sambung hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yantahinna aqwamun ar raf'ihim absarahum inda du'ai fi sholati ila sama' aw la tuhtafanna absarahum. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi artinya maksud dari hadis ini ialah bahwa Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an telah berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, hendaklah orang ramai atau kebanyakan orang berhenti daripada mengangkat pandangan mata mereka ke langit semasa berdoa dalam sholat. Jadi ketika dalam sholat, contoh ketika baca doa kunut atau baca doa apa saja, dilarang melihat ke atas, tengok ke atas. Jika tidak, jika dia tetap saja doa dengan pandangan ke atas, pandangan mereka itu akan dihilangkan. Itu ancaman. Maksudnya nih, kita nih dilarang ketika berdoa di dalam sholat, mata kita melihat ke atas. Hendaklah melihat ke bawah, ya. Paham? Jadi itu larangan berdoa ketika sholat, kita menatap ke atas. Hendaklah kita menatap ke bawah. Maksudnya mengangkat pandangan semasa berdoa dalam sholat dilarang, terutamanya karena ia akan terus terangkat ke atas. Nah, ini sumbernya dari kitab Fathul Mu'in. Jadi dilarang ketika berdoa, terutama berdoa dalam sholat, ya. Berdoa dalam sholat, pandangan kita menatap ke atas. Jadi hendaklah pandangan kita diarahkan ke bawah, terutama tempat sujud, ya. Terus kita sambung hadis berikutnya, itu termasuk adab ketika dalam berdoa, ya. Jadi kita sambung lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'am min qalbin ghafilin lahin. Rawahu At-Tirmidzi. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadis gharib. Jadi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kamu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang penuh yakin bahwa doa kamu akan diterima. Jadi digalakkan ketika berdoa kita harus mantap dalam hati, kita yakin bahwa doa kita pasti akan diterima Allah. Tapi kalau ternyata tidak diterima, sesuai hadis yang sebelumnya, jadi ada 3 cara Allah mengabulkan doa kita. Tapi ketika berdoa kita harus yakin bahwa doa kita pasti akan dikabulkan Allah, harus mantap. Tak boleh kita ragu, tak boleh kita jangan-jangan tak diterima Allah nih doa saya. Jangan. Jadi ketika berdoa terus saja hati kita harus mantap, yakin bahwa doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwa Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima doa daripada hati yang lalai daripada Allah dan sibuk mengingati makhluk. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, ya. Jadi kadang sebagian orang ini ada doa, kita doa kat sini tapi pikiran kita dah melayang-layang ke sana, pikir benda lain, tak khusyuk maknanya. Jadi digalakkan ketika doa harus
Kalau beliau menatap ke bawah, kan, dengan hati yakin, ini adabnya, hati yakin bahwa doa kita pasti akan dikabulkan Allah. Dan hendaklah kita kena khusyuk, khusyuk dengan apa yang kita minta. Jangan kita berdoa dekat sini, tapi pikiran kita melayang pikiran yang lain-lain lah. Ya, itu tak boleh. Makanya Allah tak akan kabulkan doa orang yang hatinya lalai. Dia berdoa tapi hatinya, hati dan pikiran dia lalai, dia pikir benda lain. Tak sesuai apa yang dia minta. Paham? Jadi ketika berdoa pun harus khusyuk. Kalaulah bahasa Arab dia tak tahu maknanya, lebih afdal dia baca dengan doa apa yang dia paham. Orang Jawa baca dengan bahasa Jawa. Ini di luar sholat lah. Kalau di sholat boleh dengan bahasa Jawa atau bahasa Melayu, tapi dalam hati. Permintaan dalam sholat kalau dengan bahasa selain Arab harus dalam hati, ya. Tapi kalau di luar sholat, kalau kita tak tahu makna apa yang kita minta, maka lebih afdal kita baca doa dengan apa bahasa yang kita paham. Orang Jawa mungkin bahasa Jawa dia paham, orang Melayu bahasa Melayu. Itu lebih utama supaya kita lebih khusyuk, kita lebih tahu apa yang kita minta. Kalau bahasa Arab kadang sebagian orang tak tahu, dia main baca saja, sehingga dia kurang khusyuk. Contoh nih, dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah, dia tak tahu makna dia lepas itu sambil termenung, dia pikir benda lain. Tapi kalau dengan bahasa yang kita paham, itu mungkin lebih menambah kekhusyukan kita dalam memohon atau meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Dengan kan harus dengan hati khusyuk. Terus satu lagi hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Habib ibni Maslamatal Fihri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yajtami'u mala'un wa yad'u ba'duhum wa yu'minul ba'du illa ajabahumullah. Rawahul Hakim. Hadis riwayat Imam Hakim. Maksud hadis ini bahwa Sayyidina Habib bin Maslamah Fihri radhiyallahu anhu berkata bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, kumpulan orang ramai atau jamaah orang ramai yang berkumpul di satu tempat, lalu salah seorang daripada mereka berdoa dan yang lainnya mengaminkan, pasti Allah Subhanahu wa taala menerima doa mereka itu. Di riwayat Imam Hakim. Jadi kalau ada majelis-majelis perkumpulan, majelis mengaji atau majelis apa saja yang baik, lepas itu salah satu orang berdoa, kemudian yang lain mengamininya, mungkin majelis berjamaah, salat jamaah, imamnya baca doa, atau majelis mengaji, tuan guru atau ustadznya baca doa, maka yang lainnya mengaminkannya, maka kata Rasulullah, pasti Allah akan menerima doa mereka itu. Semakin ramai, semakin banyak yang mengaminkan, semakin lebih cepat Allah terima doanya. Lebih dengar, lebih Allah lebih dengar. Ya, kalau yang mengaminnya lebih banyak orang, lebih ramai orang. Paham, teman-teman? Senang. Tambah satu lagi, ya cukup 10 menit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastajibul jawami minat doa wa yad'u ma siwa dzalika. Rawahu Abu Dawud. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Jadi artinya bahwa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah suka dengan doa yang jamak, dan baginda sallallahu alaihi wasallam meninggalkan doa-doa yang lain. Doa jamak Rasulullah lebih suka. Di riwayat Imam Dawud. Maksud daripada doa yang jamak ini apa? Doa jamak ini apa? Ialah doa yang lafaz-lafaznya ringkas, dia simpel, ringkas, tetapi maknanya luas, yang merangkumi kebaikan dunia dan akhirat, atau merangkumi semua orang mukminin, seperti doa yang diriwayatkan banyak dibaca oleh Nabi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walaupun singkat tapi penuh isinya padat. Ringkas tapi padat, singkat tapi padat. Walaupun doanya kebaikan di dunia, kebaikan dunia ini luar biasa, macam-macam. Kebaikan dunia sehat, nikmat
rezeki semua ada. Kebaikan akhirat pun termasuk masuk surga semua. Jadi diringkas dalam doa namanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu contoh-contoh doa yang Rasulullah suka. Doa yang jamek, yang apa nih? Padat, singkat tapi padat isinya. Itu doa yang Rasulullah suka. Ini namanya doa sapu jagat. Orang Indonesia kata, orang Jawa kata doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cukup kan, teman? Paham nih ya? Oke, wallahu a'lam bishawab. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang betul semuanya dari Allah, yang silap salah dari kesalahan saya mohon dimaafkan. Oke. Saya baca Marhamna belum? Baca Marhamna dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu wa nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.